Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran ini. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang adab menjenguk orang sakit. Mungkin saya kira materi ini cukup ringan dan kalian sudah seringkali menerima atau bahkan mendengar. Namun setidaknya karena materi ini masuk ke dalam pembahasan pada semester genap ini, maka perlu kita ulas. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Selain mengajarkan masalah ibadah, juga mengajarkan setiap hambanya untuk peduli pada sesamanya. Salah satu bentuk kepedulian yang kemudian diajarkan oleh Islam adalah anjuran menjenguk sahabat, kerabat atau tetangga yang sedang mengalami sakit. Kemudian yang menjadikan dasar atau dalil agar setiap muslim itu senantiasa ringan dalam menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun radus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmitul atis, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam, radus salam. Yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit atau wa iyadatul marid. Kemudian mengantar jenazah, wattiba'ul janaiz. Yang keempat, memenuhi undangan, wa ijabatut dakwah. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan orang yang bersin, wa tasmitul atwis. Jadi poin yang kemudian yang akan kita bahas adalah poin kedua, yakni menjenguk orang yang sakit, karena ini termasuk kepada hak seorang muslim yang harus ditunaikan kepada muslim lainnya. Yang selanjutnya adalah adab berkenaan bagaimana menjenguk orang yang sakit. Jadi seorang muslim itu tidak serta-merta seenaknya ketika menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita contoh daripada apa yang pernah Rasulullah lakukan. Menjenguk orang yang sakit ini merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak terjadi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit justru meresahkan hati orang yang sakit, karena mungkin ada hal yang kurang sopan, bahkan yang tidak pantas dilakukan di depan orang yang sedang sakit. Maka perlu dan penting adanya kita merinci adab-adab yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Di antaranya adalah yang pertama, niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Innamal a'malu binniyat. Kita mengawali segala sesuatu itu dengan niat, dan niatan itu niatan yang baik, sehingga nantinya Allah akan membalas juga dengan suatu kebaikan. Yang kedua adalah memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Jadi janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang sakit ini dirawat di rumah, hendaknya kemudian kita meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya, dengan cara mengetuk pintu di rumahnya dengan
pelan, kemudian menundukkan pandangannya, kemudian menyebutkan perihal dirinya dan tidak berlama-lama. Kenapa? Karena bisa jadi ia dapat membuatnya lelah. Jadi terkadang itu kita lupa atau mungkin teledor ketika menjenguk orang yang sakit. Karena merasa ini mungkin saudara atau teman kita, justru kita itu berlama-lama mengajak berbicara, ya. Sampai kemudian waktu itu berjalan hingga larut malam, sehingga apa? Waktu istirahatnya terganggu, ya. Jadi cukup kita jenguk, kemudian kita laksanakan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Jadi ini sebelum terjadinya virus corona, ya. Jadi kalau sebelum terjadi virus corona, kita masuk memberi salam kemudian berjabat tangan dengan ramah. Karena mungkin saat ini sedang musim wabah, maka tidak perlu kita bersalaman, tapi kita tetap memberi salam dengan ramah dan sopan. Yang keempat adalah menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Jadi hal ini pernah juga dilakukan oleh Aisyah ketika menjenguk Abu Bakar As-Siddiq dan menjenguk Bilal bin Rabah saat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang menunjukkan kepedulian kita kepadanya, yang membuat dia pun akan bahagia. Di antara kesempurnaan menjenguk adalah meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit sambil bertanya, bagaimana keadaanmu dan bagaimana saat ini yang kamu rasakan, apakah sudah baik gitu. Jadi kita tanya hal-hal yang baik saja, jangan sampai kita bertanya sesuatu yang menyakitkan. Kamu ini di rumah sakit kok nggak sembuh-sembuh, habis-habiskan uang, kasihan tuh keluargamu, orang tuamu. Ini akan menjadikan beban yang sakit. Jadi kita hindari hal-hal tersebut walaupun itu bercanda. Yang selanjutnya adalah mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Jadi kita perlu kemudian mendoakan kesembuhan orang yang sakit. Hal ini terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Jadi ini menjadi sebuah doa juga yang sering kita ucapkan ketika kemudian menjenguk orang yang sakit. Jadi ini perlu kalian hafalkan. Kita ulangi lagi. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya, itu kemudian perlu kalian hafalkan untuk kemudian ketika mendoakan orang yang sedang sakit. Kemarin saya nggak hafal doanya Pak, jadi nggak perlu saya doakan pakai itu. Walaupun di saat itu kita tidak hafal doa ini, pakailah dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita ucapkan doa itu dengan ikhlas, ya, dan penuh harap, insya Allah Allah akan mengabulkan. Yang selanjutnya adalah santun dalam berbicara dan memberikan motivasi untuk kesembuhannya. Ya. Jadi jangan sampai pembicaraan kita ini merusak perasaan dan menghindari yang namanya sendagurau. Jadi Rasulullah ini ketika menjenguk orang yang sakit juga selalu memberikan motivasi dengan mengucapkan la ba'sa tahuran insyaallah. Apa artinya? Tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah
menghendaki. Justru Rasulullah memberikan semangat bahwasanya sakit itu akan menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Ya, jadi orang ini agar tetap semangat walaupun saat itu sedang mengalami musibah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan keadaan dan membawa buah tangan sesuai kemampuan. Maksudnya adalah tetap menjenguk orang yang sakit ini tanpa membeda-bedakan keadaan, sekalipun di situ berbeda agama atau mungkin berbeda secara ekonomi. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Kalau kita kenal dan itu saudara kita, tetangga kita, ya, maka kita wajib untuk menjenguk, untuk menunaikan hak dengan sesama muslim. Kalau bukan orang muslim, maka itu sebagai bentuk empati dan simpati kita kepada mereka. Kemudian membawa buah tangan ini adalah sebagai mungkin salah satu kebiasaan atau sudah menjadi tradisi orang-orang yang ada di Indonesia. Ketika menjenguk orang yang sakit pasti membawa buah tangan, dan ini merupakan tradisi yang baik, ya. Ini akan sangat meringankan orang yang sedang sakit, ya, karena bahagia merasa saudaranya ini sangat memperhatikannya. Yang selanjutnya adalah hikmah menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi menjenguk orang yang sedang sakit ini adalah salah satu amal yang baik yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah, di mana menjenguk orang yang sakit adalah kepekaan sosial, dan banyak kasus menjadi penyebab utama sembuhnya penyakit seseorang. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kepekaan sosial dan di beberapa kasus menjadi asbab untuk sembuhnya seseorang. Datang dengan wajah tersenyum dan mendoakan kesembuhan adalah obat yang manjur yang kemudian tidak disadari oleh banyak orang pada diri orang yang sakit, terhadap keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menjenguknya. Jadi ternyata orang yang menjenguk orang yang sedang sakit ini juga memiliki keutamaan, ataupun Allah di sini menjanjikan sebuah pahala. Apa hal-hal yang kemudian kebaikan yang diterima oleh orang yang senantiasa ringan dalam menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Yang pertama adalah menjenguk orang yang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu berharga. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya siapa saja yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudara filahnya, maka ada yang memanggil, semoga engkau baik dan baik perjalananmu serta engkau bersiap-siap surga sebagai tempat tinggal. Jadi inilah beberapa kemuliaannya. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Jadi mengingatkan bahwasannya nikmat sehat itu sangatlah luar biasa dan kita patut bersyukur. Kemudian menjenguk orang yang sakit berarti memetik buah-buah pahala. Ya. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih, di sini dijelaskan yang artinya apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia ini sedang berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguknya ketika sore maka 70.000 malaikat juga akan mendoakannya agar diberikan rahmat hingga waktu fajar atau pagi tiba. Inilah kemuliaan menjenguk orang yang sedang sakit. Salah satunya ternyata selain dilimpahkan pahala juga mendapatkan doa dari para malaikat. Yang selanjutnya adalah mendapat pujian dari Allah dan malaikat. Kemudian akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat.
selanjutnya menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Karena mungkin saat ini karena beberapa kita hidup ini di lingkungan yang secara kepekaan sosialnya sudah mulai hilang karena mungkin adanya teknologi ya, karena mungkin sudah ada HP ya, kita bisa melakukan komunikasi dengan WhatsApp, video call, tapi ketika saudara sakit itu kita tidak menjenguk, cukup dengan video call, cukup dengan mendoakan dengan WhatsApp. Selagi mampu setidaknya kita perlu menjenguk. Kemudian menjalin silaturahmi antara yang sehat dengan yang sakit. Karena salah satu manfaat silaturahmi adalah akan melapangkan atau memperluas rezeki dan memberikan umur yang panjang. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Karena kebaikan itu akan mudah dilakukan ketika dilakukan secara berkesinambungan atau istiqomah dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Kemudian membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit. Dan selanjutnya adalah membahagiakan hati orang yang sakit. Jadi ini beberapa hal berkenaan adab menjenguk orang yang sedang sakit. Maka mungkin ada beberapa hal yang tanpa kita sengaja kita melakukan sesuatu yang kurang baik ketika menjenguk. Mari kita bersama-sama merubahnya. Dan mungkin tadi sempat belum saya bahas juga berkaitan adab menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika di sini orang yang sedang sakit ya mengalami sebuah penyakit dan dirasa memang akan menjadi sebab di mana dia akan menghadap oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita harus senantiasa menasihati agar selalu sabar, kemudian senantiasa melaksanakan sholat, berzikir, kemudian membimbing. Ini yang paling penting. Ketika memang saat itu orang sedang sakit, sedang mengalami yang namanya sekaratul maut atau membantunya talqin. Ya. Jadi kalau sudah parah penyakitnya dan kita tahu dia sedang mendekati ajal, maka hendaknya kita membimbing dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan disunahkan membaca surat Yasin, semoga Allah mengampuni dosanya. Jadi selain hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa apabila kita dapat membantu seseorang di saat ajalnya sudah dekat. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkenaan adab menjenguk orang yang sedang sakit. Ada satu hadis penutup pertemuan ini dalam pembahasan pada video adab menjenguk orang sakit, diantaranya adalah akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling menjaga akhlaknya. Anak-anakku, kalian belajar akidah akhlak bukan serta-merta hanya mempelajari materinya, tapi menjadi sebuah sarana agar kalian memiliki keimanan yang sempurna karena kalian senantiasa menjaga akhlak. Karena Islam akan tercermin dari seorang penganutnya dan terlihat dari akhlak. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di penghujung materi di semester genap ini. Selamat belajar. Mungkin akan saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.